Ya, para penonton sudah tidak perlu saya kasih tahu lagi, sudah ada Iqbal. Hai. Sesuai janji gue, kalau Iqbal kesini kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu ya, sebelum banyak yang protes. Ini wawancara cuma dikasih waktu 10 menit, jadi kalau buru-buru, gue jangan dimarahin. Iya benar. Lo kasih tau dong, Bal. Iya, buat yang marah-marah di video sebelumnya, hampir di timerin loh, lihat dong tuh. Oh, di timerin kan? Loh. Jadi bukan maunya gue yang buru-buru, emang dijatahin. Ini karena diwaktuin apa nih? Langsung aja kita to the point. Iya. Buru kepotong netizen. Bal, Hai. setelah Dilan, gimana hidup lo, Bal? Wah, Dilan tuh kayak apa ya? Life changing experience sama lo. Apa yang paling... Kayak film itu jadi kayak perjalanan spiritual buat gue. Jadi Iya, dari lo Iqbal boyband, Iqbal sekarang Dilan. udah gak ada yang manggil gue Iqbal Sejar lagi. Setelah Dilan. Parah, iya. Jadi sekarang udah beneran pure Dilan aja gitu. Kayak bener-bener image boyband gue kayaknya terlepas sekali. Dan sekarang bener-bener udah Dilan aja gitu. Dan itu yang jadi ketakutan gue gitu. Kayak Kenapa? karena gue gak pengen stuck di Dilan, coy. Gue gak Oke, pengen. itu kan yang kita obrolin waktu itu. Iya, gue gak pengen. Gue tuh justru takut gitu. Maksudnya Dilan booming segala macam, oke lah, bagus segala macam. Cuma itu yang harus gue jaga. Gue gak pengen udah di Dilan, udah tuh kayaknya Iqbal tuh ya Dilan aja gitu, nggak bisa ke karakter lain. Makanya gue mencoba untuk ngambil film-film berikutnya setelah Dilan tuh bener-bener yang karakternya sama atau bahkan harus lebih kuat dari Dilan gitu. Kalau dari gue yang paling kerasa berubah setelah Dilan, selain fans lo ABG, sekarang banyak tante-tante tuh. Iya, ibu-ibu. Itu gue bersyukur juga ya. Kenapa bersyukur? Apa ya? Iya, kayak gue kemarin bacain komen itu kayak, aduh sayang banget apa namanya, aku kayak pokoknya akhirnya gue jadi kayak dibanding-bandingin sama suami mereka gitu, coy. Ah, yang bener loh. Iya, kayak gue juga jadi aduh gak enak. Apa yang paling berasa Apa dibanding? kayak aduh sayang banget nggak bisa nonton, padahal tadi suami aku udah tidur, kalau enggak pasti dia marah-marah aku nonton Iqbal gitu-gitu. Jadi kayak iya, gue Lo menjadi selingkuhan fantasinya mereka gitu. wah gila selingkuhan fantasi. Iqbal selingkuhan tante-tante. Tante eksponakan. Yo, menurut lo masalah nggak kalau pacaran 10 tahun lebih tua daripada lo? Ada problematik sih, maksudnya gue masih 18 gitu, tahun ini 19. Jangan lah yang sumuran aja lah. Iya, kalau kayak cewek gue 28, 29 gitu aneh juga sih, kayak Ya. buat guanya aneh kayak kok mau sama yang tua banget, kayak jauh banget, dan yang buat yang tua kok lo maunya sama yang anak-anak sih, kayak nggak bisa dapet yang seumuran gitu. Ya, tapi sekarang kayak hampir semua lo kayak di yang umuran gue yang 30-an gitu kayak sampai bikin janjian nobar nonton Dilan. Jadi sekarang tuh akhirnya anak-anaknya yang fans mungkin gitu ya sama Dilan, tapi ibu-ibunya tuh jadi akhirnya beneran kayak bikin arisan, terus bikin grup sendiri ngomongin Dilan gitu-gitu. Dan gue dapet kabarnya tuh dari teman-teman gue yang ibu-ibu. Gue punya teman ibu-ibu sih gue. Tapi coba kita analisa ya. Menurut lo keberhasilan film Dilan itu karena elunya berapa persen? Karena guanya, aduh berapa persen ya? Film Dilan, kita nggak ngomongin bukunya, kita ngomongin filmnya. Kita ngomongin filmnya, kan filmnya terlaris. Film, aduh kayaknya nggak bisa. Terlaris nomor 2. Tapi nggak bisa, maksudnya kan film Gini, ini. kalau misalnya Dilan kemarin diganti bukan Iqbal, menurut lo akan sesukses yang ini nggak? Let's say si X gitu. Si X ya. Semua pemerannya sama kecuali Dilannya bukan Iqbal gitu. Menurut lo akan nyentuh angka 6,6 juta, 3 6,3 enggak? Jangan mancing. Gimana ya, nggak tahu ya. Mungkin bisa lebih sih. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang gitu. Karena kayak pilihan gua menjadi Dilan ini kan memang kemarin kontroversial banget kan, banyak banget yang nggak suka gitu. Nah mungkin sedikit banyak orang tuh banyak yang nonton untuk membuktikan itu gitu. Kayak mungkin gua bisa bilang lebih banyak mungkin karena akhirnya mungkin pilihan orang-orang nih kan ada nih yang pilihan orang-orang ya, mungkin kalau dia yang jadi Dilan mungkin akan lebih banyak karena oh ini ternyata apa namanya sesuai dengan pilihan gua. Oke. Tapi kan sejauh ini nggak ada yang bilang Dilan diperanin lo gagal kan? Apa nggak ada kan? Sejauh ini kan berhasil. Kayaknya nggak ada ya, yang sejauh yang gue baca, yang di artikel, komen-komen tuh nggak ada sih. Mungkin di luar sana mungkin ada, cuma tidak, not that I know of gitu. Oke. Dan selanjutnya film lo Bumi Manusia lebih besar lagi nih. Sampai ada orang bikin petisi. Iya. Gimana sih? Lo nggak gimana sih kalau dari gue? Kalau lo nya mungkin nggak khawatir, tapi kan biasanya kalau ada masalah yang khawatir tuh keluarga, kayak nyokap. Kalau nyokap, keluarga, mereka semua fully support gue sih. Jadi apapun yang gue kerjakan, mereka akan support dan mereka akan selalu ada untuk benar-benar benar-benar be there kalau misalnya gue lagi down dan segala macam. Karena pasti
kayak kemarin Dilan kan gue sempet aduh gimana nih kok banyak yang nggak suka segala Aha. macam, akhirnya itu keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat gitu kan, Bokin. Kalau maksudnya Bokin. ya maksudnya pasti mereka akan orang-orang terdekat itu akan selalu menyemangati gue apapun yang gue lakukan kan, jadi kayak gitu sih. Dan mungkin gara-gara udah ada Dilan kemarin, gue udah kayak diterpa dan segala Iya, macem. iya. Sekarang akhirnya ada manusia tidak sesakit hati dulu Dilan lah gitu. Kalau Oke, Dilan cuman kan- si fansnya Bumi Manusia tuh lebih die hard fans Oh, lagi, iya dong, iya iya kan? dong. Karena Karena- pembaca sastra. benar. Dan sebenarnya nggak semua yang kayaknya yang justru banyak kok sebenarnya kayaknya kayak pembaca sastra atau kayak sastrawan yang sebenarnya oke aja gitu. Karena pemilihan gue juga pun oleh Mas Hanung dan Mas Salman nih, maksudnya ya nggak sembarangan lah pasti kan, nggak mungkin kayak ini tuh buku besar ini sebenarnya yang netizen harus tahu adalah ini tuh buku besar, bukunya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, sudah diterjemahkan ke dalam 43 bahasa lainnya di dunia. Jadi maksudnya ini memang karya sastra yang besar. Jadi kalau ada yang mikir, oh ini pasti pilih Iqbal cuma gara-gara nyari profit terkenal, nyari jumlah penonton. kayak kita tuh nggak sebego itu, kita tuh nggak segoblok itu, dan production house dan Mas Hanung tuh nggak selancang itu untuk bisa apa namanya dapat izin dari keluarganya Eyang Pram untuk bisa dapat lisensi Bumi Manusia. Karena setahu Untuk gue udah banyak yang mencoba untuk memfilmkan, film ini cuman tuh mau difilmin dari 2004 coy. iya, dan udah banyak ada dua sutradara hebat juga yang Iya. akhirnya nggak bisa, intinya nggak jadi sampai akhirnya sekarang Mas Hanung. Jadi film ini prosesnya panjang, prosesnya nggak sebentar dan serius, jadi lebih dari sekedar apa yang teman-teman tahu kan. Sekarang teman-teman mungkin netizen taunya ya 2018 aja tiba-tiba Bumi Manusia mau difilmin Iqbal Ramadan gitu kali ya. Ini sebenarnya prosesnya panjang, dari 2004 udah mau difilmin, tapi dari keluarga Pramnya lisensinya pokoknya nggak dikasih ke production house yang lain dan segala macam. Jadi memang prosesnya panjang sampai akhirnya dipercaya oleh Falcon Pictures dan Mas Hanung ini. Jadi ya percaya kalau misalnya apapun yang dikerjakan oleh kita sekarang ini memang udah melalui proses panjang dan ini adalah yang terbaik. lagi pula kalau bukan Mas Hanung dan Mas Aris, siapa lagi yang bisa memfilmkan Dilan ya? Wah nggak tahu, dan Iya kan? gue belum tentu bakal mengiyakan tuh kalau bukan Mas Hanung. Kalau yang belum tahu coba googling CV-nya Salman Aristo sama Silahkan. Hanung Bramantyo ya. Silahkan. Kalau bukan mereka siapa lagi yang bisa nulis dan ngedirect Wah, gitu ya? itu mereka tuh. Jadi kalau kemarin gue ngobrol di preskon juga, jadi Mas Hanung dan Mas Salman ini, Mas Aris kan ngomong sama Mas Salman ya, mereka tuh mengiyakan manusia ini deg-degan dan juga lebih ke ucapan terima kasih dan utang budi kepada Pram karena sudah mengubah hidup mereka melalui tetralogi ini. Ini kalau film ini dibikin 20 tahun yang lalu, Iqbal udah di penjara ini. Wah iya, dituduh komunis ini. jadi emang maksudnya proses panjang dan apa ya, dibikinnya tuh nggak main-main lah. Ini kita tuh kalau soal ngomongin proses pembuatan filmnya ya, di Jogja tuh kita sampai bikin set cuy. Jadi bikin rumah dan bukan pakai styrofoam ya. Oh enggak, rumah beneran. Jadi 10 hektar bikin settingnya tahun 1908. Jadi emang tua banget dan makanya dibikin karena nggak ada kan rumah-rumah di mana juga. Bahkan lo sendiri juga belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Belanda gitu. Segitu seriusnya filmnya. Oh iya dong, digarap, harus kayak maksudnya dari pre-productionnya sudah luar biasa sekali seriusnya. Sekarang gue sebagai aktor, sebagai orang yang dipercaya oleh Mas Hanung dan juga keluarganya yang Pram untuk jadi Mingke, gue juga harus kasih yang terbaik gitu. Nah ini banyak juga yang meragukan soalnya gini, takutnya Bumi Manusia tuh jadi film romance antara Mingke sama analisnya. Ini terus sekaligus ngebanding-bandingin si lawan main lu Mawar dengan lawan main lu yang sebelumnya. Jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah baca Bumi Manusia, memang di dalamnya itu banyak sekali gitu ya, kayak kolonialisme dan segala macam di buku Bumi Manusia memang punya berat gitu. Tapi memang semua ini dibalut ini memang dengan kisah percintaannya Mingke dan Analis, cinta yang tidak adil, cinta yang rumit, cinta yang complicated. Itu semua di situ tuh baru ada tuh apa namanya kolonialisme, perbedaan ras, terus diskriminasi ras, itu semua tuh dibalutnya dengan kisah cinta gitu. Jadi memang caranya Pram untuk bikin buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan, semua generasi gitu. Dan gue berharap dengan adanya gue dan juga Mawar yang main film ini, semoga awareness anak-anak muda di Indonesia, youth di Indonesia, kayak teman-teman gue deh, sobat-sobat gue tuh kayak, Bumi Manusia tuh apaan sih? Mereka tuh akhirnya jadi nanya apa itu Bumi Manusia dan siapa itu Pramudia Anantatur. Itu yang viral juga ada kayak, emang siapa sih Pram itu penulis kan? Iya ada tuh, gue baca ada ya. Kayak akhirnya mungkin gara-gara gue berharap gitu, sisi positifnya adalah youth di Indonesia ini bisa tahu siapa Pram, siapa yang Pram dan apa itu Bumi Manusia, dan mereka tuh akhirnya bisa baca dan tahu. Benar-benar memperkenalkan karya sastra. Iya dong gitu. Yang ini juga ya. Supaya anak-anak Indonesia
lebih suka baca dan bacanya Oke. pun yang berkualitas. Nah, terus banyak orang juga ya sebenarnya banyakan fans lu sih yang ngebandingin Mawar dengan lawan main lo yang lama. Nah, itu gimana? Wah, Karena gila. fans itu punya hayalan sempurna di kepalanya deh, kalau Iqbal tuh cocoknya sama ini, kalau nggak sama si ini. Ini juga Termasuk si ini itu kan pas ada film barunya kayak nggak cocok sama sini, cocok sama wah si iya, Iqbal. sebenarnya itu juga kayak selain gue pengen keluar dari karakter Dylan supaya gue nggak ada stuck di situ, gue juga pengen keluar dari apa ya, zona nyamannya gue untuk misalnya punya satu lawan main yang gue bakal sama Oke. itu kan itu banyak tuh sering terjadi Iya, di Indonesia iya, ya, iya, kayak iya. filmnya sih beda-beda, karakternya beda-beda, tapi lawan mainnya ya itu Iya. aja gitu. Nah itu juga yang pengen gue lepas gitu, maksudnya gue pengen kayak gue bisa jadi siapapun dan gue bisa main sama siapapun, dan gue berharap di Bumi Manusia ini gue sama Mawar bisa menunjukkan chemistry yang gak kalah hebatnya dengan film gue yang sebelumnya gitu. Tolong ya, tolong sebentar lagi. Oke, sedikit lagi. Sabar tuh 10 kan. menit Udah nih, disuruh-suruh nih. tuh, Tuh. disuruh-suruh tuh. Dengan umur lo yang baru 18 udah di umur segini, apa rasanya sih, Bal? Apa? Lo udah ada di titik atas setelah era boy band lagi, lo udah di Oh, atas lagi nih setelah Dilan kemarin. Amin. Ya Masalahnya gini ya, kalau dari history orang, muda dan fame itu identik dengan antara happy atau depresi. Oke. Iya kan? Oke. Bener gak? Iya. Maksudnya lu tuh nggak bisa melakukan hal yang lu mau di depan publik gitu, karena mungkin banyak fans lu yang nggak akan terima. Oke. Dia kan, ya lu aja gedor-gedor gua lagi boker kan. Ini. Tar dulu, ini lagi seru loh. Lagi Gua seru nih. jadi ceritanya ya, pas premier Dilan, gue tuh lagi boker. Tiba-tiba digedor-gedor. Gue nggak tahu itu lu. Iya, gue juga mau Patra mau gitu nggak enak dia rame-rame gitu. Nah, ya kan, bahkan lu harus ke kamar mandi, ya gitu aja lu sulit gitu. Lu nggak bisa. Sebenarnya yang harus digaris bawah itu kan gini ya. Memang semenjak Dilan kemarin tuh gue tuh kayaknya dilihat sama orang tuh udah kayak nabi. Iya. Kayak apa aja itu bener pokoknya yang Bener. gua lakuin gitu. Nah ini sebenarnya yang harus gue lurusin gitu, kayak gue merasa terapresiasi sebagai public figure yang orang tuh bisa look up tuh gitu. Oh gue pengen jadi kayak Iqbal, gue pengen jadi kayak Oke. Iqbal, karir lancar, pendidikan lancar, itu gue apresiasi sekali gitu, respect, terima kasih. Tapi yang harus digaris bawah adalah sebagai Manusia. remaja Iya. 18 tahun yang sebentar lagi 19, ini adalah umur-umur dimana gue pengen coba semuanya, rasa pengetahuan gue pengen banyak, rasa kepo gue tuh tinggi sekali gitu. Dan ya sebagai manusia gitu, mau umur berapapun ya, kayaknya nggak luput dari kesalahan gitu loh. Ya, Jadi tapi kayak, kan si kesalahan itu nggak bisa lu munculkan sebagai remaja lainnya gitu. oh ya. iya, dan gue juga tahu diri gitu, dan gue juga tahu porsi apa yang harus gue tunjukkan ke publik, apa yang tidak harus gue tunjukkan ke publik gitu. Jadi memang gue Nah, harus maintain itu. menahannya itu akan ada waktunya nggak? Kayak bom waktu, kayak gue capek nih dengan kayak gini. Nggak tahu deh. Maksudnya kayaknya gue, karena mungkin gue kan kayak gini dari umur 10 tahun gitu. Jadi memang Oke. udah terbiasa kayak ini kayaknya nggak perlu publik, nggak perlu tahu deh. Sebenarnya bukan merahasiakan, lebih Cuman kan kayak, ya sekarang banyak paparazzi. Ini sorry ya gue potong ya, nanti banyak yang protes aja gue potong. Kan banyak paparazzi yang lo nggak pengen, tapi banyak orang yang ya itu sebenarnya satu hal yang benar-benar gue sayangin sih dari apa ya, kayak si akun gosip dan segala macam tuh salah satu hal dari apa yang bilangnya itu ya. Itu kan baru sebenarnya. baru. Hal-hal baru yang buat gue sangat, bukan disayangkan sih, kayak ya disayangkan gitu, kayak sebenarnya orang-orang ini kan kayak private-nya public figure ini tuh jadi bahan makanan dan Ya, publish. bahan apa ya, omongannya orang-orang luar sana yang sebenarnya tuh nggak ada urusannya sama sekali sama hidup gue. Dan sudut pandangnya cuman kamera goyang-goyang. Dan taunya tuh dari hal kecil itu doang kan. Iya. Kayak mungkin tuh sebenarnya di balik itu ada cerita yang lebih besar, cerita yang mungkin sebenarnya teman-teman ya bukan untuk konsumsi publik dan segala macam. Jadi memang dengan adanya akun gosip ini sebenarnya lebih harus balik lagi ke penglihatan sih. Oke. Kayak banyak Jadi- kok teman-teman gue yang follow, cuma mereka wise aja tuh, kayak enggak Di rumah dulu ya, di rumah aja kayak guys jangan ada yang instastory ya please gitu. Semuanya di direct kayak gitu ya. Sebenarnya enggak juga, kayak gue nggak bisa ngatur fans gue harus gimana atau kayak netizen. Ya teman-teman lo kan. Oh, kalau teman-teman Iya gue kan, iya. kayak guys, oke kita whatever in Bali, stay in Bali ya gitu. Cuma itu kan buat kita, cuma kan pasti ada aja tuh yang gitu-gitu, kayak buat gue selebih ke netizennya sih, karena kan Oke, kita nggak oke. bisa ngontrol si yang punya akunnya nih, pasti kan dia dapat profit dan segala macem dong. Iya, iya. Sedangkan kita kan dirugikan nih. Jadi sebenarnya balik lagi ke netizen aja sih, harus bisa wise kalau misalnya yang ditangkap kamera tuh nggak semuanya gitu. Oke, ini kita udah harus di stop. Sayang banget. Saya mantar kapan-kapan. Abis ini deh, abis Bumi Manusia ini kita Lagi. ngobrol-ngobrol lagi ya. Pertanyaan terakhir seperti biasa. Itu cewek yang bule yang viral siapa berarti, Bang?
Adalah. Wih, gila, selalu digantung ya. Silahkan tebak sendiri.